Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube, sahabat matahari dari barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang kewalian Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Ya. Kalau kita melihat sepak terjangnya Pak Prabowo dan kita hubungkan dengan ciri-ciri kewalian, maka kita bisa melihat bahwa pada diri Pak Prabowo ini ada tanda-tanda ada ciri-ciri seorang wali. Ya. Kalau kita buka di Google, ciri-ciri seorang wali itu yang pertama adalah tegas kepada orang kufur. Ya. Kalau dalam agama, kufur yang dimaksud ya pastilah ingkar ya kepada ayat-ayat Allah, perintah dan larangan Allah, ya kan? Nah, tapi kalau dalam bernegara, kufur yang dimaksud adalah ingkar kepada aturan-aturan bernegara. Ya, contohnya penjahat, koruptor, ya. Nah, pengkhianat negara, ya. Orang-orang yang mengkhianati jabatannya, ya. Dalam statement-statement beliau, dia selalu mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi. Jangan main-main dengan jabatan menteri. Tidak boleh mengambil uang negara. Dengan tegas beliau mengatakan seperti itu dalam setiap statement-statementnya. Ya. Dan beliau berbicara itu terlihat bahwa itu semua adalah dari hati, bukan dibuat-buat, bukan acting, ya. Ya, antara serius dan tidak itu kan bisa terpancar dari wajah, mimik, dan cara berbicaranya seseorang. Nah, kita lihat Pak Prabowo dalam setiap statement-statementnya itu tidak ada tanda-tanda bahwa dia dusta. Dia selalu terlihat berbicara dari hati. Ya, layaknya seorang kesatria. Nah, terus ciri-ciri selanjutnya adalah ketauladanan. Keteladanan seorang Prabowo itu sudah tidak diragukan lagi. Contoh misalnya, bagaimana dia membela atasan-atasannya. Ya. Kita lihat tahun 98, beliau diberhentikan dari TNI. Ada beberapa jenderal yang menandatangani pemecatannya, ya, pemberhentiannya. Ya. Jadi seolah-olah dosa-dosa Orde Baru itu seakan-akan, bukan seakan-akan, tapi dilimpahkan seluruhnya kepada Pak Prabowo. Ya. Tapi beliau sanggup menanggung beban itu, ikhlas menerima beban itu. Demi apa? Untuk membela atasan-atasannya. Padahal kita tahu bahwa di dalam TNI itu ada garis komando. Ya. Sedangkan Pak Prabowo itu di urutan keberapa dalam garis komando? Ada presiden, ada panglima TNI, ya kan? Nah, di bawahnya ada kepala-kepala staf. Ya. Nah, Prabowo pada saat itu sebagai Danjen Kopassus, artinya masih dibawahi presiden, masih dibawahi panglima. Tapi apa? Seolah-olah kerusuhan, penculikan aktivis, segala macam, itu dilimpahkan semuanya kepada Pak Prabowo. Apakah dia berontak? Tidak. Dengan kesatria, dia menerima tuduhan itu dan sanggup menjadi korban, menjadi tumbal dari dosa-dosa Orde Baru. Dia terima dengan
jiwa kesatria. Demi apa? Demi ikrarnya membela pemimpinnya, membela komandannya, menjaga kehormatan presiden, menjaga kehormatan panglima TNI. Dia terima semuanya. Apakah dia mengatakan bahwa saya hanya menerima perintah? Saya diperintah oleh presiden untuk mengamankan negara, saya diperintah oleh panglima TNI. Kita harus pahami bahwa dalam TNI itu ada garis komando. Ya. Nah, oke. Dalam perjalanan, kemudian beliau menjadi pebisnis, kemudian terjun di politik. Di dalam politik pun, Pak Prabowo membesarkan banyak orang. Ya. Kita tahu bahwa dialah yang memasangkan Jokowi dan Ahok untuk tampil di Pilkada Jakarta. Sehingga popularitas mereka naik tajam. Ya. Sehingga Jokowi terkenal di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Jokowi menjadi lawannya dalam pemilihan presiden. Coba, orang yang dia besarkan, ya, kemudian menjadi lawannya. Begitu juga dengan Ahok. Dia bawa dari Bangka Belitung ke Jakarta menjadi wakil gubernur dan kemudian menjadi gubernur. Tapi apakah Ahok mendukung Prabowo? Tidak. Kemudian Anies Baswedan. Anies Baswedan dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi gubernur. Kemudian menjadi lawannya lagi dalam pemilihan presiden. Dan maaf, ketika berdebat, wah, Prabowo mendapatkan nilai yang sangat tidak mengenakan. Bayangkan, Pak Anies mengeluarkan statement bahwa penilaiannya terhadap kinerja Prabowo selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan itu 11 dari 100. Bayangkan, kalau 1 sampai 10 berarti 1,1 nilainya. Di dunia manapun tidak ada yang punya nilai seperti itu. Dalam rapot sekolah pun minimal itu ya 4, 5 gitu nilai merah. Tapi dengan kejamnya memberikan nilai 1,1 kepada orang yang pernah membesarkannya. Ini kan menjadi sejarah buruk dalam perjalanan karir politik Pak Anies. Nah, ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, ya, komandan-komandannya itu diberikan tempat lagi. Orang-orang yang memecatnya itu, yang menandatangani surat pemecatannya itu, diberikan tempat, diberikan ruang lagi. Tidak ada terlihat niat Prabowo untuk membalaskan sakit hatinya itu kepada komandan-komandannya. Tidak ada. Ini yang kita lihat. Nah, ini juga dikuatkan oleh pertanyaan Gus Dur, ya, pernyataan Gus Dur ketika ditanya, ya kan, Gus Dur mengatakan bahwa orang yang paling ikhlas untuk bangsa dan negara ini adalah Pak Prabowo. Coba, ini pernyataan ini datang dari seorang Gus Dur yang banyak orang meyakini bahwa beliau adalah seorang wali juga. Sampai sekarang tuh makamnya masih ramai terus dikunjungi oleh orang. Ya. Nah, orang yang paling ikhlas menurut Gus Dur ini, ya, untuk bangsa, untuk rakyat bangsa ini adalah Pak Prabowo.
Ini kata Gus Dur. Kita kan tahu bahwa hakikat tertinggi daripada iman adalah ikhlas. Menurut penilaian Gus Dur, Prabowo sudah sampai ke tingkat itu, dan itu terbukti ya. Dari karir militernya sampai di karir politiknya sampai sekarang terpilih jadi presiden. Keikhlasan itu terlihat dengan jelas. Ya. Makanya saya yakin bahwa alam semesta ini akan mendukung sepenuhnya Pak Prabowo menjadi seorang presiden, menjadi seorang pemimpin. Ya. Kenapa? Karena beliau ini tidak pernah menyalahkan alam apabila mengalami sebuah kegagalan. Beda dengan presiden sebelumnya. Kita gagal swasembada pangan karena El Nino. Beda dengan mantan gubernur DKI Jakarta. Polusi di Jakarta itu karena angin. Tapi Pak Prabowo mengatakan, kita tidak boleh menyalahkan alam. Kalau kita menyalahkan hujan, angin, tidak usah ada pemerintahan kalau begitu. Ini statement Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo nantinya kalau misalnya mencanangkan swasembada pangan, itu besar kemungkinan akan tercapai. Karena apa? Dia tidak akan menyalah-nyalahkan alam ketika gagal. Artinya apa? Kejadian-kejadian alam, fenomena alam itu bisa diantisipasi. Karena apa? Itu semua terjadi secara periodik. Makanya manusia diberikan akal untuk memikirkan bagaimana caranya mengantisipasi fenomena-fenomena alam ini. Ya. Nah, itu ada ilmunya kok. Makanya saya bilang bahwa Prabowo ini luar biasa sekali ya. Ketika beliau terpilih menjadi presiden, ya, dan beberapa hari setelah beliau terpilih jadi presiden, tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia akan membalas dendam atas semua pengkhianatan yang pernah dialami dalam perjalanan hidupnya. Terlihat jelas sebuah keikhlasan yang luar biasa yang diperlihatkan, yang ditauladankan oleh Pak Prabowo untuk generasi-generasi masa depan bangsa Indonesia. Luar biasa. Pak Prabowo menyajikan keteladanan perjalanan hidup, ya, seorang patriot, seorang kesatria sejati yang perjalanannya itu penuh darah dan air mata, ya. Tetapi tidak terlihat pembalasan kepada orang-orang yang mengkhianatinya. Luar biasa sekali. Ini pasti saya yakin beliau akan menjadi seorang pemimpin legenda masa depan yang akan menjadi contoh yang baik, teladan yang baik bagi generasi-generasi bangsa Indonesia ke depannya. Beliau adalah role model kepemimpinan, patriotisme, patriot sejati yang akan menjadi sejarah perjalanan bangsa ini. Apakah cuma saya yang berpendapat seperti ini? Atau bagaimana pendapat kalian? Coba silakan tulis di kolom komentar.
Dan yang sudah subscribe, like, dan komen, saya doakan supaya mendapat limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita doakan bersama-sama di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh dunia. Gemah ripoloh jenawi. Akan menjadi bangsa yang penduduknya sejahtera. Kita doakan bersama dan kita dukung bersama apa program-program beliau. Karena semua tanda-tanda, ciri-ciri bahwa beliau ini adalah seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang patut untuk diteladani, sudah terlihat dalam perjalanan karirnya. Saya host Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.